شيء لله نوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian berbahagia. Kita teruskan kajian kita dalam Sirah Nabawiyah, bahwa setelah masuknya Umar bin Khattab, dua rajulaini jalilain, satu Hamzah pamannya, yang kedua Umar bin Khattab, menjadi kekuatan besar buat umat Islam. Bahkan menjadi titik balik di mana kaum kafir Quraisy sudah semakin menurun kekuatannya. Warnanya putih. Sampai kemudian ada tekadnya azmu Abi Jahlin ala qatli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk mencegah berhentinya dakwah Rasulullah. Dihasut, dijelekan karakter Nabi Muhammad, dibunuh karakternya, gak mempan, didiemin be sama Rasul, mati sendiri. Sampai intimidasi, penganiayaan kepada sahabat-sahabat Nabi juga gak mempan. Cara yang selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah diberhentikan dakwahnya dengan cara sudah mulai menyerang fisik Rasulullah. Kita lanjut. Saat Rasulullah walamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabahum Abu Jahlin fi kibriyaihi. Panjangan kalau saya baca. Begini, Rasulullah saat itu mau dibunuh sama Abu Jahal. Tiba-tiba Abu Jahal berkumpul kayak kita gini nih tadi. Berkumpul. Ada Abu Jahal seorang ngomong kayak gini, pokoknya besok pagi subuh saya mau angkat batu, saya mau tipuk ke kepalanya Rasulullah, berdarah mati. Pokoknya udah putus asa nih Pak, apapun semua dilakukan. Kemarin-kemarin gak berani ngomong kayak gini karena ada kafarat, jadi ada tebusan. Sekarang sudah berani karena sudah putus asa. Hamzah masuk, Umar masuk, yang kecil-kecil semua masuk juga, makin besar Islam. Ya orang-orang sekitar kan kayak yang lain-lainnya, ya sudahlah dikabulkan, boleh, cakep gitu kan. Pasti gue nggak akan laporin ke keluarganya. Artinya jejaknya itu nggak bakalan dikonspirasi kalau bahasa kita kan. Begitu pagi datang, subuh datang, Rasulullah terbiasa untuk melakukan sholat subuh berjamaah macam kita. Saat itu Mekah, Ka'bah sudah boleh dilakukan untuk disolati semenjak masuknya Umar bin Khattab. Umat Islam sudah mulai terang-terangan sholat di depan Ka'bah, enggak lagi sembunyi-sembunyi semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Begitu pagi datang, singkat cerita, Rasulullah keluar dari rumahnya yaghdu, dia pergi ke Ka'bah untuk sholat.
menjelang matahari terbit, Abu Jahal sudah siap membawa batu besar. Nah, begitu sudah mulai mendekati Rasulullah, dia berjalan pelan-pelan biar enggak. Di belakang Abu Jahal ada orang-orang sekitar yang mau ngelihat bagaimana Muhammad ini mati di tangan Abu Jahal. Pelan-pelan senyap ya kan. Begitu dekat, singkat cerita nih Pak, Abu Jahal malah mundur ke belakang, batunya terjatuh dari atas ke bawah. Abu Jahal mundur pelan-pelan, mukanya pucat Pak, padahal saat itu belum nyampe ke Rasul, baru mau ngedeketin Nabi, mukanya pucat, mundur perlahan-lahan. Orang-orang sekitar kan kaget, kayak Pak Khotib nanya, "Aya naon Kang terjadi?" Ngeledek gitu kan. Pokoknya mundur aja nggak berani. Nah, singkat cerita kan kayak gitu. Ini kan semua termaktub dalam hadis Rasulullah. Dzalika Jibril sallallahu alaihi wasallam. Dzalika Jibril alaihissalam laudana la akhadahu. Kalau seandainya Abu Jahal mendekat sekali lagi, mati itu. Karena saat itu yang diperlihatkan di depan Abu Jahal, di depan matanya, seekor unta besar mau nendang Abu Jahal. Kayak bapak gitu kan, nggak ada yang berani deketin Vario, ngeri. Soalnya di belakang Vario ada hodam-hodam tuh. Apaan isinya Pak? Itu salah satu usaha mau ngedeketin, ngebunuh pun nggak bisa. Dari dulu begini juga nggak akan bisa sebenarnya, karena Rasulullah dilindungi oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak berhasil cara pembunuhan, konspirasi ini, cara yang lainnya. Cara mulai bernegosiasi dengan siasat yang licik yang sudah kita paham sebenarnya sih. I'tarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatufu bil Ka'bah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza Al-Walid bin Mughirah wa Umayyah bin Khalaf wal As bin Wa'il As-Sahmi. Satu hari ada orang namanya Aswad bin Muttalib. Yang kedua Al-Walid bin Mughirah. Yang ketiga Umayyah bin Khalaf. 3 orang dendekotnya Quraisy. Yang pertama Al-Aswad bin Muttalib, yang kedua Al-Walid bin Mughirah, yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Didengkotnya orang-orang datang ke Nabi. Wa kanu dzu asnan fi qaumihim, dan mereka ini punya kekuatan, didengkotlah yang saya bilang tadi. Faqalu ya Muhammad, datang ke Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud. Kita negosiasi umat. Udahlah kita damai aja, damai. Tidak ada lagi perkelahian di antara kita. Kita damai aja Pak Kirin. Halumma fal na'bud ma ta'bud. Kami janji akan menyembah Tuhanmu dan kau menyembah Tuhanku. Wa ta'budna ma'bud, dan kamu akan menyembah apa yang Tuhan kami sembah. Ada yang mengatakan 1 tahun nyembah si Tuhannya, 1 tahun menyembah Tuhannya, pagantian Pak. Yang penting kita damai Muhammad. Udah nggak ada lagi cara nih Pak, ini cara paling tolol sedunia nih kayak gini nih. Ini orang kalau udah putus asa begini Pak, kalang kabut pikirannya. Bapak juga sama, dirundung-rundung masalah, kalau dekat sama Allah pasti putus asa, ujung-ujungnya bunuh diri. Manusia itu begitu tuh, sifat dan jiwanya. Maka kita kudu sering-sering dekat kepada Allah, biar nggak putus asa Pak. Fanashtariku wa nahnu wa anta fil amri. Yuk kita berkolaborasi dalam sebuah urusan ibadah ini biar nggak rame. Kasihan umat, alasannya kasihan umat. Emang kurang ajar nih. Fa in kana alladhi ta'budu khairan mimma na'bud kunna qad akhadna bihadzina minhu.
Pan begini Muhammad, fa in kana alladhi ta'budu khairum mimma na'bud kunna qad akhadna bihadzina minhu. Mulai ngerayu Pak. Begini Muhammad, kali be kalau kita nyembah Tuhanmu setahun, kita dapetin untung di situ. Wa in kana ma na'budu khairum mimma ta'bud kunta qad akhadta bihadzika minhu. Sama ente juga Muhammad, kalau ente nyembah Tuhan kita setahun ada yang lebih baik, untung ente Muhammad. Seketika inilah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah menjawab maunya orang-orang kafir gini. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Terus lakum dinukum. Nggak ada apa-apa tuliskan Pak, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kalau mau bawa. Kita terjemahin ayat ini hatu-hatu, nggak apa-apa kalau ada Pak. Qul ya ayyuhal kafirun, ini asbabun nuzulnya ini negosiasi pertuhanan. Ibadahnya ada negosiasi, boleh Pak, barter Tuhan. Maka turun ayat ini kecaman buat 3 orang ini. Satu siapa tadi? Al-Aswad bin Muttalib, terus Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah. Kecaman buat 3 orang ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Terus sering kebalik saya baca nih soalnya. Ada berapa pengulangan yang persis dan ada berapa sesuatu yang agak-agak mirip ayat ini. Berapa ayat sih ayat ini? Hah? 5 apa 6? 5 apa 6? Jar, berantakan Pak. Udah biarin Pak, keburu udahan kita. Ada jadi sambil nunggu, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kan ayat yang kemarin rame-rame soal apa tuh? Kafir dengan non muslim. Tapi jangan bahas itu mah tafsir. Ntar rame Pak Kirin ngomel ntar. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ayat ketiga, wala antum abidu, dan tidaklah kalian itu menyembah apa yang aku. Ayat ketiga, ayat keempat, wala ana abidum ma abatum, dan tidaklah aku menyembah. Wah, gimana wala ana abidum ma abatum, bilang tukar-tukar, dan tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Ayat kelima diulang ya, wala antum abidun nama. Ini ayat diulangi tapi beda makna. Ini hebatnya kalamullah. Ini ayat sama tapi beda makna. Kan kalau dalam bahasa ilmu Indonesia, ilmu bahasa Indonesia kebalik. Frase satu pengulangan kata, nih guru bahasa Indonesia Ustaz Alif deh, koreksi kalau salah. Kalau satu paragraf diulang jelek apa bagus? Jelek. Satu paragraf nih Pak, ini paragraf ini kan kayak begini kan, diulang katanya jelek apa bagus? Jelek, kurang bagus. Udah Pak.
Satu paragraf pengulangan kata itu jelek, tapi Al-Quran ini itu lagi yang diulang. 6 ayat itu lagi. Kecuali ayat pertama dan ayat ke-6. Qul ya ayyuhal, yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, amalmu amalmu. Gitu ya. Ini juga punya makna lakum dinukum waliyadin. Bantuin saya kalau salah, Pak. Qul ya ayyuhal satu ya. Ayat kedua la apa? Ma. Kelihatan nggak tulisannya? Terus 3 wala antum. Ini ayat yang saya jarang baca, takut kelibet. Wala antum abidu nama abud. Keempat wala ana abidu wala abatum wala ana abidum ma. Bilangin saya sering ngecok di sini. Abad tum. Ke berapa lagi nih? Belum, Pak, belum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum a'biduna ma wala ana a'budu ma. Diulangi lagi wala apa? Wala antum ma. Udahlah, bismillah. A'bud baru lakum dinukum wali. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma budan, kalian tidak menyembah apa yang aku. Wala ana a'bidu ma abatum, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna, dan juga kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Yang mirip yang mana yang sama? La a'budu ma satu nih. Nomor 1 temennya yang mana? Nih 4. Nih 4. Ya kan? Kok 1, 2 dan 4. Mana lagi terusnya? 3 dan 5. Hampir sama tapi tak serupa. Kalau dalam terjemahan sama itu juga artinya. Nah, di sini ada yang berbeda ternyata. Kalau bapak-bapak perhatikan, la a'budu ma ta'budun menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present tense yang saat ini dan akan datang. Objeknya ada, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Menggunakan kata-kata ma, kepanjangan kalau saya ngomong tafsir, saya nggak mau ngomong tafsir ini sebenarnya. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maknya di sini objek. Objeknya apa? Jelas. Misalkan berhala, Manat, Lata dan Uzza. Contoh. Yang keempat, yang mirip-mirip, wala ana abidum ma abadtum. Ya berarti kalau di sini isim di sini mausulah yang ini,
Karena aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Menggunakan fi'il madi atau disebut dengan past tense yang sudah lampau. Yang tadi mau kapanpun gua nggak akan nyembah, yang udah lama-lama gua nggak pernah nyembah. Dalam sejarah yang pernah kita bahas dulu-dulu, kalau Pak Soleh masih ingat, Nabi Muhammad dari kecil pernah nyembah berhala apa ora? Masih ingat gak ketika beliau pergi ke Syam sama paman Abu Thalib? Cerita saya dulu, ingat gak? Hah? Bahiro bersumpah dengan nama selain Nabi Muhammad, disuruh ngejawab, orang mau. Masih kecil tuh Pak, umur berapa tahun tuh? 12 tahun. Nggak mau, dia nggak jawab. Kenapa? Ente sumpahnya pakai selain nama Allah. Baru dirubah sama Bahiro, sumpah dengan nama Allah. Beliau baru mau ngomong, jawab. Dari kecil sudah dimaksum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu tuh Pak. Makanya ini historical sejarah yang memang bisa dibantah oleh Rasulullah. Lu mau ngomong kemana? Mau sekarang, mau ke depan? Ayo gue ladenin. Dulu gue juga nggak pernah. Pelajarannya kalau buat kita kan gitu Pak. Apa namanya, orang itu dilihat dari keseharian ke belakangnya. Kalau kita benar, insya Allah ke depan enak, gampang ngomong kayak begini. Tapi kalau kita ada sesuatu yang kurang enak, kan nggak enak. Kecuali kita memang mau taubatan nasuh. Maka ketika taubatan nasuh disebut dengan hijrah. Hijrah jangan sekali-kali nyalahin orang dan merasa paling benar ketika kita melakukan hijrah. Wala ana abidum ma'abatum la a'budu ma ta'budun wala ana abidum ma'abatum. Menggunakan kata-kata, bukan fiil di sini yang dipakai, isim aku. Yang di sini pakai kata-kata fiil. Fiil itu kata kerja. Aku menyembah, kalian menyembah. Aku melakukan penyembahan. Yang di sini di ayat keempat menggunakan isim abidun, abada ya'budu abid, ma'budun ibadatan kalau sorobnya. Abid itu subjek atau ismul, atau orang yang melakukan, fa'ilun atau yang melakukan subjek tadi itu. Kalau ma'bud itu objek atau maf'ul. Belajar nahu ntar makanya. Abid, ana abidun wallahu ma'budun. Aku penyembah, Allah disembah. Abid, aku, bukan penyembah. Jiwa Rasul pun yang tadi saya bilang, jiwa Rasul bukan penyembah apa yang kalian sembah. Sama artinya apa kalau bahasa Indonesia, tapi tafsirnya beda. Maka maknya di sini beda nanti artinya dengan mak di sini. Yang satu isim biasa, yang satu fiil. Pemakaian beda, ada mausul nantinya. Nanti itu mah tafsir. Tafsir Jalalain itu di Ustaz Mu'alif. Udah nyampe mana Pak? Ini nyampe Baqarah doang baru. Dan ayat ketiga kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian menyembah apa yang kalian sembah. Ya enggak? Ayat ke-3 sama 5 sama apa enggak? Sama apa enggak? Redaksinya sama apa enggak? Wala antum abiduna ma. Yang kelima sama apa enggak? Yang bener nggak sih Pak? Bener. Wala antum abiduna ma. Yang kelima bener ya? Coba lihat Al-Quran Pak. Sama, bener nggak Al-Quran kayak gitu? Bener nggak Pak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bener apa enggak? Nah, ini berarti sama ya? Secara redaksi sama, tapi secara pemakaian berbeda. Dari mana bedanya coba? Sama loh Pak. 3 lah dengan 5 ini sama tuh.
Nggak ada yang kebuang sedikit pun. Wawunya ada, lamnya ada. Yang membedakan nanti adalah di huruf ma. Wala antum abiduna ma'abud ma-nya mana nih? Ini nih. Kalau sudah bermain bahasa di sini nantinya akan membedakan. Ma ini berpengaruh besar. Ada isim, ada mausul yang tadi saya sebutkan. Di sini semua tuh Pak. Ini ma, ini ma. Dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Isim, objek, mausul. Wala antum abiduna ma'abud, dan tidaklah kalian sesekali menyembah, bukanlah penyembah Tuhanku. Artinya apa? Jiwanya mereka pun sampai kapanpun dikutuk sudah untuk tidak menyembah. Ya macam Fir'aun Pak, sampai kapanpun matinya aja sudah. Kan tenggelam di laut, mau taubat orang bisa sama Jibril dilelepin sekalian gitu. Takut rahmatnya Allah mendahului. Yang ini juga berbeda. Wala antum abiduna ma'bud, dan tidaklah kalian menyembah apapun yang aku sembah. Enggak peduli. Katakanlah Nabi Muhammad menyembah Allah. Kalian enggak peduli itu mau kapanpun. Artinya apa? Cuma tipu daya kalian untuk melakukan hilah tadi. Ditutup firman ini dengan lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, agama bagi kalian agama kalian, dan bagiku agama. Waliyadini, aslinya dini ada yaknya, dibuang biasanya karena di akhir ayat. Saya dini, harus ada ni, kembali kepada aku, dan bagi aku agama aku. Ayat ini sedang tidak membenarkan agamanya mereka, bukan berarti masing-masing kita agama, bukan. Lebih tepatnya kepadalah amaluna amalukum, karena konteksnya Rasulullah membiarkan sabruting saat ini, karena saat itu sedang menjawab pertanyaan mereka. Bukan berarti Rasulullah membenarkan agama mereka, karena makanya runutnya ke sejarah sebelumnya Pak Soleh tentang bagaimana munculnya agama-agama dalam Islam. Maka dalam tafsir Jalalain Asy-Syafi'i jelas, inna dina indallahil Islam, fa asluddin huwa wahid. Aslinya agama cuma satu, namanya fa ammal furu fa huwal fil ikhtilaf. Adapun yang ada sekarang banyak itu, ini ikhtilafnya para orang-orang. Yang diciptain Allah siapa? Adam. Adam tinggal di mana? Yang disembah Allah siapa? Yang disembah Adam siapa? Allah. Yang disembah Adam Allah. Orangnya satu. Kemudian dia nge-request sama Allah, dia tertidur, diambil dari tuang rusuknya, diciptakanlah Hawa dari kalimat hayyun, hidup, karena diambil dari orang yang hidup. Beda dengan adamiyun. Kemudian mereka singkat cerita turun ke bumi. Yang satu di Jeddah, yang satu di India. Ketemunya di Padang itu. Di sana kemudian mereka tetap begitu turun ke sana, mereka menangis. Ada yang mengatakan 40 tahun, 40 hari dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ulama. Apa yang dibaca? Rabbana dzalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini doa ditujuin kepada siapa? Allah. Artinya apa? Di akhirat, di surga tahu Allah, di dunia juga tahu. Enggak lupa ingatan begitu diturunin. Tetap tahu Tuhannya siapa? Allah. Kemudian kan beranak pinak Pak. Lahirlah Qabil dengan Habil, syariatnya biar silang kawin atau kawin. Ya begitulah. Lahir kemudian mereka meninggal, lahir kemudian nabi yang lainnya. Namanya Syed. Diceritakan ibu Hawa sekali lahir sekian orang untuk memperbanyak imaratud dunya. Pertanyaan cuma satu, dari sekian bapak sampai anak-anaknya ini,
Kemungkinan apa enggak Nabi Adam ngajarin Tuhan kita ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin apa enggak? Maka kita harus menyembah si anu, si anu, si anu. Mungkin apa enggak? Logika tidak pernah bisa dibohongin. Maka agama itu rasional, Pak. Harusnya semua itu masuk akal. Iya, Pak. Agama kita yang paling masuk akal. Tidak mungkin kemudian Nabi Adam ngajarin ke anaknya, si Qabil diajarin ono, si Habil diajarin itu. Si Qabil, lu ntar nyembahnya ono ya. Lu ntar nyembahnya ini. Jadi biar akur, gak berantem kita. Gak mungkin, Pak. Satu rumpun satu orang, dan tidak mungkin sampai kesini beda. Pasti sama. Maka kemudian teksnya adalah fa'asluddin huwa wahid. Hasya Asawi ketika menafsirkan inna dina indallahil Islam. Nah, apa kemudian sambungan di sini ya? Bagaimana mungkin kemudian agama ini diakui sama Nabi? Pengakuan, bentuk ikrar pengakuan bukan, tapi ini sebagai pembiaran ibaratnya. Apa tuh? Sabodoting lu mah saat ini, lu serah lu dah gitu. Ibarat kata begitu bahasa kitanya. Nah, ini sebagai jawaban dari negosiasinya. Wa akhraja Ibnu Jarir wa ghairuhu anna Quraisyan qalu li Rasulillah. Suatu saat juga datang ke Nabi sebagian orang-orang Quraisy ini. Ta'bud alihatana sanatan wa na'bud ilahaka sanatan. Muhammad, udahlah begini baik. Ente nyembah agama kita nih, nyembah Tuhan kita nih setahun baik, setahun nggak usah lama-lama. Wa na'bud ilahaka sanatan. Terus kami juga nyembah Tuhan kami, Tuhan lu setahun, nego. Fa anzalallahu qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ayatnya beda, Az-Zumar tapi sama case-nya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, afa ghairallahi ta'muruni a'bud. Apakah selain Allah itu kalian menyuruh aku a'bud, menyembah ayyuhal jahilun. Surah Az-Zumar ayat ke-34. Ngomong, katakan, afa ghairallahi, apakah selain Allah, ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Allah menggunakan kata-kata berbeda. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama pakai kata-kata kafir, di ayat ini pakai kata-kata jahil. Tahu jahil? Jahil tahu kan? Jahil ya. Halo, orang tahu. Subjeknya maf'ulnya maju. Yang pertama ayat Al-Kafirun menggunakan kata-kata qul ya ayyuhal. Ayat yang ini Allah gunakan ayyuhal jahilun. Fungsinya sama, buat menjawab dari negosiasi mereka kepingin setahun nyembah setahun nyembah itu. Jawabannya sama, cuman teksnya berbeda, ayatnya berbeda. Yang ini menggunakan kata-kata ayyuhal yang di depan tadi qul ya ayyuhal kafirun, di depan ayat, yang ini di belakang ayyuhal artinya apa? Singkat cerita aja lah sekarang. Hikmahnya adalah ya Bapak ini jangan keblinger teuing, Pak. Tahu keblinger? Pinter mah pinter, cuman jangan keblinger. Ini ujung-ujungnya blow on kan. Mudah Yang datang ke Nabi ini saya bacain tadi, Umayyah bin Khalaf. Udah pernah saya bacain kemarin. Siapa Umayyah bin Khalaf? Orang kalau mau ke Ka'bah, mau nyembah berhala Manat, Lata dan Uzza, kudu bawa sesajen upeti. Masuk pendaftaran ngantri, bayar. Lu mau nyembah apa? Manat deh, Manat 20.000. Ya 20.000 murah amat. 200.000. Berapa lama? Sejam paling 50.000. Yang masuk kudu daftar, kudu
Ini saya aja gampangin aja ngomongnya begitu. Yang mau masuk ke Ka'bah kudu pakai duit. Nah, ini yang maksudnya apa ya? Bisnis persembahan. Bisnis ibadah. Bukan sekedar pajak gitu. Pokoknya kalau mau nyembah usul ke sana mesti pakai duit, mesti mulus. Bukan sajian doangan. Ini disebut dengan jahilun, yang satu kafirun, yang satu jahilun. Jahil itu bodoh, tolol. Umayyah bin Khalaf saat itu bodoh sebenarnya mah. Ya kenapa gimana nggak bodoh? Upaya kayak gini disampaikan ke Nabi, orang mempan gitu. Nabi juga udah pernah bilang jangankan meninggalkan ajaran dakwah ini. Kalaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, gitu. Madu di tangan. Udah lanjutin dulu. Orang kelar-kelar pembahasan kita ini. Walamma hassamallahu. Dah. Ini salah satu hilah cara mereka untuk apa ya? Putus asa, Pak. Ternyata Islam bukan malah kendor. Sialnya buat mereka adalah Umar bin Khattab masuk terang-terangan lagi. Ya kemarin kita masuk begitu dia bersyahadat, dia datang ke rumah, Assalamualaikum, Muslim, pergi lagi. Pintu yang sebelah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Muslim. Cuman ngasih tahu dia sekarang aja pakai tawa gitu. Itu Umar bin Khattab. Barulah kemudian sampai kemudian yang terakhir, dan ini secara fisik nggak mempan, pembunuhan karakter nggak mempan, yang terakhir dipakai. Ini yang berbahaya nih. Ini yang paling bahaya, Pak. Nggak kuat-kuat iman. Bapak bisa bayangkan kalau baca buku, makanya kalau gini itu Bapak bisa baca sendiri. Tadalib udah hafal lah ya Pak, lagi guru sejarah. Ini yang paling bahaya, Pak. Jelas samurai. Jelas apa nih? Terakhirnya mereka ini nih. Sampai Nabi kemudian melakukan hijrah. Karena memang saat itu tidak bisa lagi yang diharapkan di sini. Dan memang maunya Allah. Intimidasi ini berupa ekonomi. Duit, ora gablek duit, ora madang masalahnya. Ada duit tapi nggak bisa dibeliin karena saat itu diboikot semua. Pemboikotan pernikahan, nggak boleh kawin ini. Bani Muthalib dengan Bani Hashim diboikot sama mereka. Orang bisa kemana-mana. Disebut dengan pemboikotan. Berapa lama? 3 tahun pemboikotannya. Indomie mau masuk orang bisa, mau minum kopi juga nggak bisa, sampai kelaparan melanda di mana-mana. Bayangkan kan, Nabi harus juga di satu sisi mengurusi politik kepada mereka, di satu sisi umatnya lagi lapar. Maka jangan kita tinggal nikmatin aja Pak sekarang. Kalau baca sejarah itu otak Bapak itu konsentrasi ke belakang gitu. Bayangin saat itu bagaimana. Jangan usah jauh-jauh lah, zaman Belanda begitu orang-orang tua kita. Kalau lagi ngomong orang tua kita gitu ya. Papa aja kali ini tahu nih. Atau setelah kemerdekaan aja, itu masih belangsak hidup kan? Masih susah Pak. Maka wajar kemudian zakat itu pakai apa? Beras, gandum. Saat itu. Sekarang orang lebih cenderung zakat pakai duit. Nanti berkembang duit nggak pakai imani ATM. Nggak berkembang lagi pakai apa nanti? Itu tadi apa Pak? Pakai Oppo, GoPay, apalagi ya. Pokoknya kepada seamless lah ya, duit elektronik gitu kan. Digital. Dulu kalau dipakai imani selesai, nggak bisa makan, belum ada alatnya. Kebutuhan saat itu yang penting dapat beras.
Bapak mana kalau nonton film, sekali-kali nonton nggak apa-apa Pak, jangan nonton ini melulu, nonton film sejarah itu sekali-kali. Bapak bisa baca dulu baru nonton lah sebenarnya mah. Bapak jadi bisa bandingin nih, oh iya, yang dibaca sama di sana hampir akur gitu ya, kayak gitu enaknya. Nah kalau Bapak nonton dulu, otak Bapak udah kerekam di situ. Nah sehingga ketika baca di sini kelibet, emang iya ya gitu kan. Tapi ketika udah punya dasar baca dulu, nonton enak gitu. Coba aja film-film Wali Songo misalnya, yang Sunan Kalijaga yang beras-beras itu, yang berasnya jadi pasir, ya kan? Begitu maunya kan dikasih beras. Coba kalau sekarang kasih duit bae Pak gitu. Ntar uangnya kan enak tuh, dikasih 100.000, setengah liter beli beras, setengah lagi beli minyak goreng, setengah lagi beli gas kan gitu ya. Sekarang mau beli pulsa gitu. Saat itu belum ada minyak, pakai kayu. Alam sudah menyediakan, diambil kayu bakar, berasnya di apa namanya? Makan pakai nasi doang. Udah sudah bener kali zaman dulu. Sekarang nggak bisa makan nasi doang. Duh, saya belum makan. Nasi mah ada, orang ada lauknya. Maka flashback ke belakang pikiran Bapak, dulu bagaimana? Makan kemudian syariatnya zakatnya pakai beras, di sana pakai gandum. Nggak mempan kalau pakai 100.000-an dulu. Mau beli kemana, orang ada yang warung dulu zaman wali-wali, atau zaman Papa aja juga masih gitu kali Pak ya. Seperti itu. Iya kan Pak ya, susah kayak gitu kan. Ya, saya juga sering ngedengerin dari abah, dari ini cerita begitu, dengerin gitu. Lagian juga kita mah gitu sih. Kalau orang tua ngomong kita ngerocos aja, biarin orang tua ngedengar. Di situ pada ada hikmahnya. Saya malam sampai jam tengah 2 ngobrol sama abah-abah aja biarin. Ngomongin ini ya Pak ya. Gitu. Saya terusin tuh Pak habis ngobrol. Nah begitu Pak, ada hikmahnya di situ. Baru kita kebayang, iya ya. Andaikan dulu seperti ini, nggak begini kan kita. Tapi memang zaman dulu kebutuhan segitu. Nabi Musa aja Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dikasih Quran saat itu, mungkin nggak sedikit nyambung. Karena saat itu umatnya sering banyak pakai sihir, dilawan pakai ini. Di zaman Nabi Muhammad, lughah itu sudah berkembang karena masa Ismailiyah di Bani Jurhum saat itu. Orang pandai berdialektika, pandai ngomong, mau ngomel-ngomelin orang aja pakai bahasa yang pase. Pakai saja emang Bapak monyet, apalagi Pak? Semua kebun binatang keluar semua, dia enggak pakai sajak semua. Maka Quran datang, maka hebatnya gitu, the power of word, kehebat. Dan ini paling utama. Coba deh, hipnotis biasanya pakai kata-kata gitu. Orang bisa terenyuh dengan. Maka Nabi Musa itu nggak bisa berkata-kata karena dia waktu kecil lidahnya sudah dan memang sudah mau ini sekiranya Allah turunlah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana saya nggak bisa ngomong ke Firaun, gagap saya gitu, bahasa kasar gitu ya. Tapi Rumah Tasara kan ada itu. Dia tahu pernah dulu di sini juga pernah dibahas. History fisiknya Nabi Musa kenapa sampai nggak bisa ngomong secara lancar. Jadi bagaimana dia bisa meyakinkan orang dengan kata-kata? Maka meyakinkan orang dengan cara belah lautan, tangan masuk kantong, keluar lampu gitu. Belah batu, keluar mata 12. Apalagi Pak? Sekali doa turun manna dan salwa. Nah itu yang dibutuhin saat itu seperti itu. Nabi Muhammad the power of word. Nah, bahasa kasar gitulah ya. Tapi kan kemudian orang bilang ini syair kan kayak gitu. Karena saat itu orang bisa menghipnotis orang dengan syairnya. Woi ngedengerin sajak. Maka kemudian lahirlah nanti suatu saat syair dengan menggunakan zamzamir apa? Seruling. Orang terhanyut untuk zikir kepada Allah. Maka hadisnya turun asbabul wurudnya. Apa? Diharamkan supaya karena dia lalai. Saat itu lalai dengan musik seruling plus dengan syair-syair itu.
Nah ini yang dimaksud seperti itu Pak. Pemboikotan Pak, 3 tahun nggak boleh nikah sono sini, Abdul Muthalib dikurung, semua pasokan makanan di pemboikotan, blokade. Dari zaman dulu udah ada kayak gini-gini Pak, blokade, lapar umatnya Pak, nggak bisa makan. Bagaimana nasibnya? Bagaimana nasibnya kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Kopinya udah adem soalnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak-bapak. Yang pertama, meneguhkan hati kita, kul ya ayyuhal kafirun, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kafir, menukarkan agama kita dengan materi, mie instan. Perhatikan ayat ini ayat yang luar biasa juga. Ini ayat kalau bisa sebelum tidur dibaca. Kalau bisa sebelum tidur karena Nabi Muhammad hampir tidak pernah lepas kul ya ayyuhal kafirun sebelum tidurnya, disambung dengan kul huwallahu ahad. Apa? Bara'atum minasyirki, untuk menghilangkan kesyirikan ini. Ayatnya ini. Sholat Jumat juga selain ayat-ayat yang lain ini kalau bisa dibaca. Kul ya ayyuhal kafirun. Asal jangan belibet aja bacanya Pak. Belibet saking hafalnya gitu. Akhirnya nggak lakum dinukum lagi, balik lagi ke awal. Nah, ini perhatikan kata-katanya. Ini ayat dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur baca Al-Kafirun dan Al-Ikh. Itu amalannya. Dari mana? Hadisnya seperti itu dari Nabi Muhammad. Sebelum tidur beliau selalu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikh. Nah, maka saya bahas di sini. Jadi sekarang dapat oleh-oleh itu Pak. Ntar malam kalau mau tidur baca, ntar siang juga kalau mau tidur baca ini gitu. Ya kan? Bara'atum minasyirki. Bukan untuk apa tadi Pak? Bukan untuk ngusir setan, bukan nyari jodoh juga, bukan. Buat bara'atum minasyirki, qudwatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca ini sebelum tidur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.